Langsung saja untuk mengetahui kondisi terkini kita bergabung melalui sambungan telepon dengan manajer PT ASDP Indonesia, Indonesian Ferry cabang Kepulauan Selayar, Laka Daha. Selamat malam Pak Laka Daha. Malam Pak, malam. Ya, baik Pak Laka Daha, kami mendapatkan informasi bahwa salah satu kerabat Anda juga ternyata ikut menjadi korban. Benarkah demikian informasi yang kami terima Pak? Benar Pak, benar. Tadi dia menyeberang dari Bira, tujuan Selayar. Jam 10 dari Bira, tujuan Pamatata Pak. Baik, redaksi CNN Indonesia TV mengucapkan ikut berbela-sungkawa Pak atas kejadian ini dan juga yang menimpa kerabat Anda begitu. Mungkin bisa juga Anda ceritakan sejauh ini atau sampai malam ini bagaimana proses evakuasi, apakah masih berlangsung terhadap para penumpang yang tadi sempat terapung-apung di laut? Apakah keseluruhan sudah selesai atau seperti apa Pak? Sampai saat ini Pak, sampai saat ini sementara evakuasi karena tadi informasi terakhir masih banyak penumpang yang di atas kapal karena keterbatasan life jacket ya? Sarana, ya life jacket. Kedua ini kan malam. Yeah. Kedua sementara dicari penumpang mungkin siapa tahu ada yang ketinggal di atas kendaraan karena informasi masih sekitar 30 orang di atas kapal yang belum dievakuasi sementara berlangsung sampai saat ini. Ada berapa orang yang masih belum dievakuasi dan berada di kapal Pak? Info terakhir itu sekitar 30-an lebih di atas kapal. Sementara dievakuasi sampai saat ini. Baik, apa Pak yang kemudian dilakukan setahu informasi dari yang diterima oleh Pak Laka Daha, apa yang sedang dilakukan, apakah evakuasinya terbatas karena sarana seperti kapal yang menjemput, ataukah ada kendala lain misalnya Pak? Kendalanya sebenarnya evakuasinya sebenarnya tidak terlalu hanya kan cuaca di sana lagi gelombang, apalagi di pinggir pantai begitu gelombangnya agak tinggi, sehingga untuk menyulitkan untuk evakuasi, terutama mau masuk di dalam kapal. Tapi sampai sekarang masih terus dilakukan upaya itu Pak ya, karena kalau kita lihat jamnya di waktu Indonesia Barat saja sudah 19.41, artinya di sana sudah 20.41 begitu, hampir pukul 9 malam Pak ya. Apa ya, kemudian? Sementara ada di sana kan ada gabungan tim SAR, Polair, semua dari instansi sekarang sementara evakuasi, lagi evakuasi penumpang yang tersisa di atas kapal. Baik, Pak Laka, lalu kemudian para korban yang berhasil diselamatkan atau berhasil dievakuasi itu, lalu mereka dibawa ke rumah sakit tertentukah atau mendapatkan perawatan darurat begitu di tempat mereka berhasil diselamatkan, misalnya di daratan yang ketika mereka berhasil dievakuasi? Ya Pak, di sana dari rumah sakit Kepulauan Selayar untuk ada pokok untuk penanggulangan itu korban yang ada di tempat, ada di rumah sakit terdekat. Kalau memang perlu perawatan yang lebih ini dirujuk ke rumah sakit Kepulauan Selayar. Oke. Di satu rumah sakit Pak ya, satu rumah sakit Kepulauan Selayar ya? Iya, untuk evakuasi pertama Pak di Puskesmas. Oh, di Puskesmas, baik. Pak, sejauh ini informasi yang beredar kami masih belum menemukan kepastian, misalnya karena versi kepolisian ada 12 orang sejauh ini yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Sejauh ini sampai malam ini informasi yang Anda terima, berapa data korban yang menjadi berapa data orang atau penumpang yang menjadi korban meninggal dalam kecelakaan ini Pak? Info terakhir Pak, info terakhir baru-baru saya telepon dari rumah sakit, dari pihak rumah sakit. Yang sudah ada di rumah sakit Kepulauan Selayar itu sudah 14 orang mayat yang meninggal dunia. Benarkah ada bayi di antara korban meninggal itu Pak? Seperti yang informasi yang beredar. Ada. Ada berapa bayi katanya Pak? Sebentar Pak, saya lihat dulu ini. Oh, Anda sudah punya daftar nama yang menjadi korban meninggal Pak ya? Ini yang terdaftar ini hanya baru 12, tapi tadi informasi
Yang pertama itu kan Abdul Rasik 60 tahun, Oke. Andi Junaidi 50 tahun, Ya. Siti Sairah 50 tahun, ada perempuan ini 70 tahun, tidak dikenal namanya, Rosmiati 40 tahun, Rasmaini alias Ati Oke. 50 tahun, Ya. Deni Yangmang 60 tahun, Haja Sakinah Sinjai, anak laki-laki umur 2 tahun. Itu dia 2 tahun tuh bayi itu Pak ya. Oke. Anak perempuan umur 3 tahun. Ada 2 berarti yang balita. Oke. Iya. Anak Berarti lagi tidak dikenal alamatnya. Ini Nuryanti 30 tahun. iya. Ada 1 orang ini namanya belum disebut. Oke. Nah, ya. Jadi yang balita paling tidak dari catatan Anda ada 2 balita begitu Pak ya, yang menjadi korban meninggal ya, dari 14 data yang Anda terima dari Rumah Sakit Kepulauan Selayar. Baik, Pak, kalau boleh kita mengetahui juga Pak, karena ada pertanyaan yang muncul seperti ini ketika disebutkan bahwa kapal ini sebenarnya bukan tenggelam tapi kandas, dikandaskan sengaja karena supaya tidak tenggelam, dan kemudian penumpang sudah menggunakan life jacket. Apa informasi yang Anda dapatkan di sana sehingga para 14 orang ini menjadi korban meninggal, Pak? Akibat apa begitu, Pak? Ini informasi juga kami dapatkan bahwa kapal itu bocor. Bocor, akhirnya dia dikandaskan untuk menyelamatkan korban itu supaya tidak terlalu banyak korban yang meninggal. Ya, jadi seperti itu informasi. Jadi sempat ada para penumpang yang sudah menjadi korban tenggelam juga sebenarnya ketika kapal itu bocor begitu, Pak? Ya, mungkin mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, lompat ke laut. Itunya kan ya mungkin seperti itu karena cuaca ombaknya mungkin agak ini, akhirnya ya cuaca cukup lompat ke laut. Ya. Oke, cuaca buruk begitu Pak ya, dan ombak yang tinggi. Artinya apakah bukan karena memang kekurangan life jacket misalnya Pak, atau jaket keselamatan itu? Karena jumlah penumpang kalau kita lihat tadi datanya kurang lebih 139 orang ya Pak ya? 139 penumpang betul. Ya? Informasi begitu, 109. Kedua ada informasi katanya memang sebagian tidak dapat life jacket, kekurangan life jacket. Tapi kepastiannya juga kami tidak tahu karena itu kapal orang, bukan kapal STP, makanya kami tidak tahu pasti. Hanya ada informasi dari penumpang yang selamat. Ada keluarganya teman katanya dia tidak dapat life jacket, tapi dia selamat. Ada 1 keluarganya meninggal. Jadi artinya kapal ini ketika disebut bukan milik ASDP, apakah memang pihak swasta maksudnya begitu Pak ya? Iya, pihak swasta. Dan memang lazim begitu beroperasi juga bersama fungsinya seperti yang dilakukan oleh ASDP? Iya, betul. Dia operasi, dia crossing dengan kapal SDP di beberapa mata. Tapi pengawasannya bagaimana? Maksudnya begini, ketika ada kapal yang pihak swasta, apakah memang kemudian juga menjadi salah satu salah satu hal yang diawasi juga oleh pihak SDP tentang kelayakan kapalnya, tentang lengkapnya alat-alat keselamatan seperti life jacket tadi, karena Anda sebutkan tadi ada yang tidak mendapatkan salah satu korban meninggalnya. Kalau itu Pak, kami dari SDP bukan kewenangan kami, karena itu otoritas pelabuhan sama kepala UPP kelas 3 Bulukumba, dalam arti Sabandar, yang mengizinkan itu, dan itu yang mengecek keselamatan penumpang, life jacket, ya seperti itu. Baik, kita harapkan nanti proses evakuasi masih terus berlangsung dan dapat segera membawa 30 orang yang disebutkan masih sampai malam hari ini berada di kapal yang kandas tersebut ya. Terima kasih Pak Lakadaha telah memberikan informasi kepada kami malam hari ini.